Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koni Altunimah dengan NIM 216151046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sholat jamak dan sholat qashar yang diampu oleh Bapak Rosidi MPD. Baiklah, yang pertama ada pengertian sholat jamak. Sholat jamak adalah penggabungan antara sholat zuhur dan sholat asar dalam satu waktu, yaitu dalam pelaksanaannya diperbolehkan pada waktu zuhur dan diperbolehkan pada waktu asar. Juga bisa menggabungkan sholat maghrib dan sholat isya di dalam satu waktu, yaitu di dalam maghrib maupun di dalam sholat isya. Sholat jamak bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada jamak takdim, yaitu jamak yang didahulukan, yaitu menjamak dua sholat yang dilakukan pada waktu yang pertama. Misalnya mendahulukan atau memajukan sholat asar ke dalam sholat zuhur, atau memajukan sholat isya ke dalam waktu maghrib. Yang kedua ada jamak takhir. Jamak takhir merupakan jamak yang diakhirkan, yaitu menjamak dua sholat yang dilakukan pada waktu yang kedua. Misalnya mengakhiri atau menunda sholat zuhur qashar ke dalam waktu asar, ataupun sholat maghrib ke dalam waktu isya. Yang kedua ada pengertian sholat qashar. Sholat qashar sendiri merupakan sholat yang dipendekkan atau diringkas dengan mengerjakan sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi, tanpa tasyahud awal, langsung tasyahud akhir karena sholatnya hanya dilakukan 2 rakaat. Kemudian, sholat qashar di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Yang pertama, wajib. Mazhab Abu Hanifah mewajibkan sholat qashar bagi orang yang melakukan perjalanan yang telah terpenuhi syaratnya. Yang kedua, sunnah. Yang masyhur berpendapat bahwa mengqashar sholat hukumnya sunnah, karena pada dasarnya adalah tindakan Rasulullah SAW yang secara umum selalu mengqashar sholat dalam hampir semua perjalanan beliau. Yang terakhir ada pilihan. Berpendapat bahwa mengqashar sholat atau tidak itu merupakan suatu pilihan. Mereka juga berdalil dari tindakan para sahabat Nabi SAW dalam banyak perjalanan. Kadang mereka mengqashar tapi kadang juga tidak mengqasharnya, sehingga mengqashar atau tidak merupakan suatu pilihan. Kemudian ada syarat-syarat sah sholat qashar. Yang pertama, jarak perjalanan sekurang-kurangnya sejauh 88 km atau perjalanan sehari semalam. Yang kedua, sholat yang diqashar adalah sholat fardu yang 4 rakaat, baik sholat ada atau sholat yang dilaksanakan pada waktunya maupun tertinggal dalam perjalanan jarak jauh. Yang ketiga, bepergian dengan niat baik atau untuk ibadah dan tidak melakukan maksiat. Yang keempat, tidak makmum kepada orang yang bukan musafir. Dan yang terakhir, bepergian dengan tujuan daerah tertentu. Sehingga seorang musafir yang tidak mempunyai tujuan daerah tertentu tidak diperbolehkan qashar sholat. Kemudian, hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat jamak. Yang pertama, sholat jamak boleh dikerjakan dalam perjalanan, hujan maupun sakit. Yang kedua, disebabkan karena sakit dan adanya uzur. Menurut ulama Hambali, kebolehan bagi orang sakit untuk menjamak sholat karena kondisi sakit pada hakikatnya lebih dahsyat daripada kondisi hujan lebat. Kemudian, dalam maksud kondisi uzur sendiri, di sini diantaranya adalah orang yang menyusui anak karena sulit membersihkan diri. Dan kemudian ada wanita yang istihadhah. Dan yang terakhir, ada keperluan atau hajat yang mendesak. Keperluan atau hajat yang dimaksud di sini adalah keperluan yang tidak dilakukan, maka akan berakibat pada keadaan yang lebih buruk. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.